Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa melanjutkan materi pertemuan sebelumnya, yaitu rencana usaha kecil dan menengah. Dengan tujuan pembelajaran kita adalah agar kita dapat menerapkan dan membuat rancangan usaha kecil dan menengah sesuai dengan potensi lingkungan yang tepat setelah kita mempelajari bab kali ini. Untuk hari ini, kita akan fokus pada pokok bahasan yang kedua, yaitu proposal usaha. Untuk pokok bahasan yang pertama tentang rencana usaha kecil dan menengah, bisa kalian review kembali video ibu sebelumnya kalau kalian belum menyimak atau belum paham tentang rencana usaha kecil dan menengah. Yuk, kita bahas pokok bahasan yang kedua ini, yaitu tentang proposal usaha. Proposal usaha, apa sih pengertian atau definisi dari proposal usaha? Proposal usaha adalah dokumen tertulis yang disiapkan wirausahawan yang menggambarkan semua unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai proyek yang akan dilaksanakan. Faktor-faktor dalam penyusunan proposal usaha dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tujuan yang realistis. Namanya saja realistis, yang berarti bahwa menyusun proposal itu harus disesuaikan dengan kenyataan atau kejadian yang benar-benar terjadi di suatu usaha. Selain realistis atau nyata, proposal usaha juga harus spesifik dan teliti, sehingga nantinya bisa dicapai dan diukur dari maksud proposal itu sendiri. Faktor yang kedua adalah fleksibilitas. Unsur fleksibilitas dalam proposal usaha berarti penyusunan proposal usaha itu harus luas, mengingat bahwa suatu lingkungan usaha sifatnya itu dinamis atau berubah-ubah dan tidak bisa ditebak. Dan diharapkan dengan adanya proposal usaha ini, maka akan adanya alternatif solusi lain nantinya yang bisa dibuat. Faktor yang ketiga adalah batasan waktu. Proposal usaha bisa diisi dengan berbagai macam tujuan yang ingin dicapai, baik itu tujuan jangka pendek, jangka panjang, maupun subtujuan. Penyesuaian proposal usaha pastinya membutuhkan batasan waktu dalam membuatnya, jadi ikut mempertimbangkan dan menjadi faktor dalam penyusunan proposal usaha. Faktor yang terakhir adalah komitmen. Selain faktor-faktor yang ada di atas tadi, realistis, fleksibilitas, dan batasan waktu, yang namanya komitmen merupakan dukungan dari orang-orang pasti juga diperlukan untuk menyusun proposal usaha ini, supaya nantinya bisa dijalankan bersama-sama. Baik dukungan dari rekan kerja, karyawan, mitra, pihak-pihak yang ikut terlibat nantinya dalam proposal usaha. Dukungan-dukungan itu nantinya berupa izin ataupun bisa berupa dana. Lalu apa sih manfaat dari proposal usaha? Di sini bisa kalian lihat ada 5 manfaat dari proposal usaha. Yang pertama, manfaat dari proposal usaha, yaitu dapat membandingkan antara perkiraan dengan hasil yang nyata. Lalu yang kedua, membantu wirausahawan mengembangkan dan menguji strategis dan hasil yang diharapkan dari sudut pandang pihak lain. Yang ketiga adalah menyediakan alat komunikasi bagi wirausahawan untuk memaparkan dan meyakinkan gagasannya secara meluruh. Yang keempat adalah membantu wirausahawan untuk dapat berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang akan dimasukinya. Dan manfaat yang terakhir adalah persaingan faktor ekonomi dan finansial yang masuk dalam subjek proposal usaha dapat mendekati asumsi-asumsi secara cermat. Lalu bagaimana untuk persiapan dari penyusunan proposal usaha? Di sini persiapannya ada 4. Yang pertama adalah seorang wirausaha harus memiliki kemampuan untuk membuat proyeksi finansial. Jadi dia harus bisa menggambarkan kebutuhan finansial atau target finansial yang ingin dicapai. Lalu yang kedua adalah seorang wirausaha harus memiliki pengetahuan, teknologi, dan daya kreativitas penuh dan inisiatif dan inovatif. Lalu yang ketiga adalah seorang wirausaha harus dapat melakukan atau melaksanakan manajemen usaha. Dan yang terakhir adalah seorang wirausaha harus memiliki kemampuan di bidang pemasaran.
Tahapan dalam penyusunan proposal usaha. Di sini ada 3. Yang pertama adalah tahap penemuan ide atau gagasan. Pada tahap ini, gagasan yang ada dipilih dan ditentukan mana yang akan dipakai yang merupakan suatu jenis usaha atau kegiatan. Tahap yang kedua adalah tahap konsultasi. Gagasan atau ide disampaikan dan dikonsultasikan kepada pejabat yang berkepentingan atau calon mitra kerja yang diharapkan dapat bekerja sama melaksanakan ide atau gagasan tersebut. Tahap yang ketiga atau yang terakhir adalah tahap penelitian. Di sini dilakukan pengumpulan data-data pendukung yang diperlukan untuk mewujudkan ide atau gagasan tersebut. Lalu penyusunan proposal usaha itu sendiri ada 10. Yang pertama adalah menetapkan jenis usaha yang akan dilakukan atau diinginkan. Lalu yang kedua menetapkan aspek produknya. Yang ketiga adalah menetapkan aspek pemasarannya. Yang keempat adalah menetapkan aspek teknis penyaluran produknya. Yang kelima adalah menetapkan aspek organisasi dan manajemen. Yang keenam adalah menetapkan aspek yuridisnya. Yang ketujuh adalah menetapkan aspek administrasi. Yang kedelapan adalah menetapkan aspek sumber keuangan. Dan yang kesembilan adalah menetapkan aspek kebijakan pemerintah daerah. Dan yang terakhir adalah mempelajari aspek AMDAL-nya itu. Jadi di sini seperti yang dikatakan dalam persiapan penyusunan proposal usaha tadi. Jadi seorang wirausahawan itu harus bisa memproyeksikan masa depan gitu. Jadi bukan cuman, ya udah saya pengen bikin produk ini, pengen saya jualin, nggak kayak gitu. Tapi benar-benar harus dilihat dari segi jenis usaha apa yang pengen dijual atau yang diinginkan lah gitu. Lalu bagaimana dari aspek pemasarannya, teknis penyaluran produknya agar sampai kepada konsumen. Selanjutnya, aspek-aspek organisasi dan manajemen usahanya itu, lalu aspek yuridisnya itu juga penting kalau kalau nanti kita terjadi masalah, jadi kita punya pegangan gitu dengan si aspek yuridis ini. Lalu, aspek administrasinya seperti apa, itu juga harus dipikirkan sampai dengan AMDAL-nya, ya. Jadi seorang yang ingin membuat usaha itu bukan cuman ya tadi, saya pengen jualan, saya pengen dapat untung, nggak cuma itu. Lalu bagaimana cara menyusun proposal usaha? Di sini ada sistematikanya. Yang pertama adalah halaman PAN, yang kedua adalah daftar isi, yang ketiga adalah penjelasan perusahaannya bergerak di bidang apa, tujuannya apa, terus kenapa bisa mempunyai ide membuat suatu usaha ini dan sebagainya. Lalu, ada pemasarannya, produk yang ingin dihasilkan, peningkatan hasil penjualan, pemodalan, dan yang terakhir adalah appendix. Appendix itu berisi berbagai keterangan yang diperlukan untuk melengkapi proposal usaha. Contohnya akta pendirian, terus SIUP, SITU, AMDAL, dan sertifikat-sertifikat usaha lainnya. Oke, sampai sini proposal usaha kita. Semoga dengan materi kali ini dapat dipahami oleh kalian bagaimana sih, ada gambaran lah sedikit bagaimana sih caranya kita mengajukan proposal usaha, eee, bagaimana caranya, apa aja tahap-tahapnya dan sebagainya. Sampai di sini penjelasan Ibu, semoga dapat dipahami oleh kita semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.